Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi kawanku semuanya. Adapun untuk video ini saya lagi berada di salah satu perkebunan ya. Ini adalah talas jenis Pratama. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bertanya langsung ke pengelolanya ya. Teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang langsung nih dengan Bapak siapa, Pak? Bisa dikenalkan? Saya Adam, Pak, pemilik Iya. Adam Farm Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan bos talas nih. Alhamdulillah. Gimana Pak nih sekarang perkembangannya nih untuk talas sendiri? Kalau untuk talas sih sejauh ini oke, Pak. Alhamdulillah permintaan semakin banyak. Ya. Artinya karena memang dengan adanya YouTube mereka banyak yang menge-review kukus talas. Jadi dampaknya ke kita jadi permintaan jadi banyak sih, Pak. Oke, iya. Mungkin tadi dengar-dengar katanya ada beberapa jenis Pak ya untuk talas itu sendiri Pak ya. Oh iya. Jadi yang bisa direkon nih yang supaya bagi petani gampang nih, jenis apa nih talas yang mana? Jadi Pak kalau talas itu adanya 3 ya, Pratama 1, Pratama 2 dan Pratama 3. Iya. Tapi yang Pratama 3 itu yang ungu Pak. Jadi agak gatel karena memang itu lagi disertifikasi Kementan. Mungkin belum di ACC ya, tapi yang kita kembang biakan itu di sini itu Pratama 1 dan Pratama 2. Tapi yang banyak di pasaran yang kami rekomendasikan tentunya Pratama 1, Pak. Pratama 2, Pak. Pratama 2. Kalau Pratama 1 itu kan agak rawan terhadap hama. Jadi keunggulannya yang Pratama 2 gimana tadi? Pratama 2 itu tahan terhadap penyakit. Usia 6 bulan juga udah enak. Udah kalau Pratama 1 itu ya, kalau Pratama 1 itu harus 8 bulan. Oh iya. Kalau untuk ini Pak, kostur tanah nih, yang cocok di mana nih mungkin nih barangkali, apakah pegunungan atau sawah atau gimana? Kalau tanah itu kan bisa direkayasa ya Pak, tapi paling kalau talas itu tentunya harus gembur untuk gitu. Pembesaran umbi. Jadi memang kalau talas Pratama itu pertama harus seperti ini, yang di kebun kami ini harus kena matahari, kena sinar matahari ya. Yang pertama, yang kedua harus gembur supaya pembesaran umbi juga agak gampang, dan yang ketiga harus kekubur Pak. Kekubur. Jadi kalau talas Pratama itu harus terkubur umbinya. Biasanya kalau tidak terkubur mereka biasanya kecil. Gitu, jadi posisi tanamnya itu enggak digali dulu Pak ya? Digali dikit mungkin ya? SOP sih harus Pak, harus dilubangin 30 cm atau 20 cm boleh. Ya, dikasih pupuk. Dikasih pupuk dasar, habis itu ditanami. Tentunya pupuk dasarnya kohe boiler tapi yang sudah difermentasi. Yang sudah fermentasi. Ya. Soalnya dulu Pak, saya sempat, maaf nih ya, apa salah atau betul nih, sempat lihat penanamannya itu digali dulu ukuran besar, dalam lah. Kemudian udah dikasih pupuk ditanam, sehingga posisi itu kan sedikit di bawah gitu. Apa nggak apa-apa itu? Kan tadi katanya harus dikubur tadi. Nah, yang menariknya ini kalau talas Pratama itu memang nggak apa-apa agak dasar. Nanti lama-lama kan dikubur karena talas Pratama itu umbinya satu numbuhnya ke atas, bukan ke samping. Beda dengan singkong atau talas yang godang gitu kan, biasanya ke samping tuh. Nah, kalau talas Pratama itu tunggal ke atas, nanti lama-lama akan naik. Tidak apa-apa sih. Jadi dikasih lubang besar juga nggak masalah ya? Nggak ada masalah, paling gitu. 30 cm. 30 cm. Jadi nanti kan bisa kekubur separuh, nanti lama-lama juga akan naik. Naik pelan-pelan gitu. Biasanya sih begitu. Iya. Nih mungkin nih satu lagi nih, hama nih, kendala biasanya nih, kendala apa kira-kira yang berdasarkan pengalaman nih, cara mengatasinya gimana? Kalau untuk talas Pratama itu memang ada ulet ya, untuk daun atau ke umbi. Itu bisa ditanggulangi insektisida atau pestisida. Ya, kita biasanya pakai furadan, ditaruh di batang-batang talas di atasnya, gitu dikelilingin. Itu ada juga di video YouTube saya tutorialnya, gitu. Atau bisa disemprot pakai insektisida. Yang bagus itu kita menggunakan produk Aben. Itu udah paling bagus, disemprot dari batang, daun sampai ke akar ke bawah. Itu udah cukup kok. Dan kalau bisa rutin ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu sih. Terus ini Pak, mungkin ada nanti barangkali ini setelah lihat ini ada yang bertanya nih, gimana nih caranya kalau untuk kerjasama ya, kira-kira gimana prosesnya? Siap. Kebetulan Adam Farm Indonesia juga buka kemitraan Pak. Barangkali ada yang mau bermitra dengan kami, silahkan datang ke kebun Adam Farm atau kontak nomor saya juga ada di YouTube Adam Farm Indonesia. Nanti untuk lebih lanjut saya kasih MOU-nya supaya dipelajari. Di situ ada hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua. Jadi secara garis besar beli bibit dari kami, hasil panen kami beli lagi. Di situ nanti kita
untuk di lapangan kita BIMTEK by WA. Oh, untuk gitu. jauh ya, kalau yang Iya. dekat kita bisa langsung datang ke kebun, diarahin gitu. Oh, gitu. Dari Jadi mulai penanaman, pemupukan, penanggulangan hama sampai panen. Jadi kalau alhamdulillah. kemitraan dengan Adam Farm Indonesia itu tidak perlu ini Ya. pusing mikirin market. Ya. Kami udah tanggung marketnya, pasarnya. Ya, Nanti itu kami Pak, biasakan. itu nih kunci nih. Kadang-kadang mohon maaf nih, petani itu bingungnya di pemasaran nih biasanya. Ya, betul. Kalau untuk tanam mungkin bisa belajar Pak ya, Iya. bisa sambil belajar. Tapi kalau waktunya panen, mereka kadang-kadang bingung, nih kemana ini gitu kan. Ya, betul Pak. Oke. Setiap petani pasti bisa, setiap orang bisa menanam, namun cuman pemasaran itu yang agak susah. Nah, dengan bermitra dengan kami, pemasaran kami tanggung Pak. Gitu. Oke. Kami bantu. Jadi nanti hasilnya kami beli. Oke, alhamdulillah. Terima kasih nih atas informasinya. Sama-sama, Pak. Semoga sehat, sukses selalu. Amin, mangga Pak. Siap. Pak, maaf nih, mau tanya-tanya lagi Pak nih. Untuk perhitungan dalam bisnis tanam talas ini Pak, gimana Pak? Jadi HPP-nya ya Pak. Jadi kita kalau tanam talas itu nggak lebih dari 5.000 Pak. Dari awal, dari mulai penanaman sampai panen itu, anggaplah kita 5.000. Ini bisa menghasilkan kalau ukuran segini itu di atas 3 kilo, bahkan bisa 5 kilo Pak. Iya. Kalau kita harga 8.000 sekarang atau 7.000 ya, 5 kali 7 35.000, masih ada untung 30.000 sih. Alhamdulillah. Jadi kalau 5 kilo ya, gitu. Jadi ini usianya 5 bulan, udah mau 6 bulan. Insya Allah ini bisa 5 kilo apa. Nanti akan saya review ketika panen ya Pak. Oke, iya. Hasilnya gitu hasilnya, Pak. Iya. Jadi tanam talas itu per pohonnya itu modalnya kurang lebih 5.000-an lah Pak. Kurang lebih 5.000 sampai bisa dipanen. Iya, dari mulai awal tanam bibit harga 2.000. Bibit 2.000. Yang 3.000 untuk pupuk, perawatan dan lain-lain. Oke, iya. Oke Pak. Oke, makasih. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbah, damang Mbah. Alhamdulillah. Oke, ya punten yang ganggu banyak. Pada taros-taros Kang ya. Bapak terinisiatif dari mana nih nanam talas? Apa jenis apa nih? Pratama ya? Oh, Pratama ya. Awalnya gimana ceritanya nih? Ya, awalnya memang latar belakang sehariannya keseharian petani sawah. Ya. Kan ketemu sama ini perusahaan Pak Adam. Iya. Kalau nggak salah yang di Salopa ya? Oh iya. Iya, Salopa ya. Diceritain yang udah sukses Pak Adam. Adam. Ngomong pertama dia nanyain lahan, pas ada lahan di aku, sama dikasihkan lahan sama aku di PJN. Iya. Nah, udah itu Pak Adam udah jalan beberapa bulan lah gitu kan, kurang lebih 4 bulan, ngajak kerjasama sama aku. Ya gitu. Jadi ketariknya aku hiji utamanya ya. Jadi antisipasinya kalau di padi itu kan hamanya ada burung. Iya. Nah, ini aku ngambil ini ternyata nggak perlu nungguin gitu kan. Gitu. Jadi antisipasinya kalau padi itu kan burung hamanya, kalau ini cuman penyakit di bawah lah. Iya. Jadi mungkin Pak kalau dibandingkan dengan sawah ya, apalagi ini kan mohon maaf nih kondisinya kan di daerah perkotaan Pak ya. Iya. Jadi untuk pengairan sedikit terganggu Pak ya kalau untuk sawah sendiri. Oh iya, kalau sawah kan harusnya maksimal. Kalau masalah pengairan, kalau ini kan, umpamanya nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kan ini lahannya udah lemek, becek gitu kan, yang maunya talas. Apalagi gitu kan, sebangsa itu salurannya ada air mengalir, bisa tutup buka. Gitu kan. Memang aku pertama ini turun gitu ke talas itu pertama kali, tapi perasaan aku kan nanam bukan hanya ini talas, seperti kan yang lainnya seperti pisang. Jadi itu utamanya aku. Jadi menariknya pokok utamanya yang kesatu antisipasinya masalah burung. Gitu. Jadi nggak ada hama burung ya. Jadi turun tangan ini ke talas ini utamanya itu masalahnya burung. Kalau di padi. Mungkin Pak ada kendala nggak Pak ini kalau untuk tanam talas sendiri? Apakah mungkin dari faktor hama atau gimana nih kira-kira sampai saat ini? Oh iya, ini masalah hama kan utamanya. Jangan kan udah berjalan dulu berapa tahun aku di padi, ternyata kan di talas juga penyakitnya hama yang seperti ulat mungkin ya. Seperti ada yang seperti yang lubang-lubang gitu kan. Nah ini udah antisipasinya udah diberi antinya, itu obat yang seperti kan kayak bolong kayak. Iya kita lihat ya Pak ya.
hama Ya ini kan dari kecilnya juga oh iya ada, ya seperti yang itu salah satu hama yang harus diperhatikan Pak ya. Agak seberapa ini udah mau dipanen, tapi kalau dari bibit utamanya udah ada bintik-bintik rata itu hama yang utama. Oh gitu. Yang utama. Tapi kalau udah ditanam, apalagi ada ya keong, seperti keong kan harus misalnya kelapa ini yang udah tua, udah kering, harus bukan dipotong, dibuang di solokan. Oh gitu. Maksudnya jadi pakan keong. Oh jadi untuk mengantisipasi keong ya, biar nggak menyerang ke batang Pak ya. Oh pintar hebat, oke. Sekurang-kurangnya mengurangi. Tapi yang lainnya seperti belalang, kupu-kupu, penyakit yang lainnya itu kan mau bertelur kadang-kadang seperti kupu-kupu juga kan ada antisipasinya disemprot. Kalau untuk pupuknya sendiri Pak, pupuknya gimana Pak? Ada pupuk khusus atau sementara gimana? Apa pupuk kandang aja? Enggak sah. Pertama gini, kalau tanggung misalnya kan seperti pupuk kadang-kadang kan ada, kadang-kadang ada juga lambat. Tapi untuk sementara misalnya seukuran baru 1 bulan atau 2 bulan gitulah kan udah mau dipupuk 3 minggu, urea aja supaya subur aja hijau. Tapi yang pokoknya setidaknya 3 minggu itu harus utama. Yang biasa dipupukkan itu MPK Mutiara. Ya ditambah urea, ditambah buradan juga. Oh di sebelah situ ada yang baru tanam Pak ya itu ya? Oh yang baru. Kita lihat dulu Pak yang baru tanam. Jadi biar orang lain tahu nih proses dari awalnya gimana ya. Iya boleh. Oke Pak, mari kita lihat. Oke. Kawan ya ini proses penanaman awal ya ini ya baru ditanam. Ini baru sekitar 1 minggu. Mungkin ini adalah benih dari yang sudah tadi ya, yang sudah besar itu ya. Jarak tanam sendiri ya di sini dibuat bedeng-bedengan seperti biasa. Kemudian sekitar 50 cm lah jarak tanamnya ya, biar tidak terlalu ini ya. Pak, ini kalau untuk usia segini ini udah berapa bulan ya Pak nih? Ini udah 5 melanjut 6. Udah mau panen bentar lagi. Kalau usia panen kira-kira berapa bulan Pak? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Ke atas, kalau masalah panen nggak berapa beda kayak singkong. Singkong, oh iya. Misalnya bahasa singkong itu tumorek bisa juga kan, itu dipanen, direbus. Iya. Nah sepertinya utamanya misalnya 7 bulan sampai 8 bulan. Ya alhamdulillah ya ini kondisinya cukup bagus sekali ya nih. Ini kalau dilihat dari postur batang, ini satu pohon bisa menghasilkan sekitar 5 kilo ya nih kawan. Inilah talas Pratama ya. Ini daunnya juga cukup bagus nih. Jadi salah satu pemeliharaan ini batang-batang yang sudah tua ya dipangkas ya kawan ya sini ya. Kemudian bisa untuk pupuk, bisa juga untuk makan keong ya sebagai salah satu pencegahan soalnya nanti banyak hama dari keong itu sendiri ya. Pak ya kira dari satu tangkal bisa mencapai 5 kilo Pak ya kurang lebih kalau lihat postur begini Pak ya. Ini kan ini masalah ukuran bagaimana hasilnya gitu kan ya. Nggak menentu ya gimana ukuran ya tergantung aja itu kan penggarapannya gitu kan setidaknya pabrik 3 kilo Pak ya. Standar ukuran tanam. Ukuran tanam. Ya, standarnya 3 kilo. Nah, itu harus diusahakan standarnya 3 kilo. Ini udah mulai kelihatan Pak ya tuh. Kelihatan. Kalau lebih dari 3 kilo, nah, itu berarti kelebihan. Oh, gitu. Kelebihan seperti ada yang nyampe 6 kilo, 7 kilo. Oh, gitu, ada. Iya. Nah, seperti kelihatan kan seperti kayak umbinya. Terus ini Pak supaya umbinya besar ini harus dipindahkan anaknya atau gimana? Oh iya. Teorinya gitu Pak ya salah satunya ya. Memang yang dibiarkan ya Pak ya. Sebagian besar memang harusnya. Harusnya itu dibuang aja.
Di samping gitu. bisa Tapi dijual kalau, sebagai bibit juga Pak ya? Kalau bibit utamakan dari umur misalnya 4 bulan, nah 3 bulan setengah 4 bulan utamakan harus pelebaran lahan misalnya, itu kan bisa ngambil. Tapi dari mulai ini pertumbuhan harusnya dibuang terus. Oh gitu. Itu utamakan sisakan 4, gitu kan, untuk apa itu, untuk bibit. Oh gitu. Untuk dijual juga. Gitu. Jadi emang gitu kan. Ini bertolak belakang induk dan anak, gitu kan. Harusnya selalu kalau ada harusnya dibuang terus. Oh gitu. Pertumbuhan induknya. Biar fokus ke induk Bu ya. Fokus ke induk. Gitu. Dikarenakan kan mau bibit, misalnya pelebaran lahan atau dijual kayak gitu kan banyak yang kan. Jadi terpaksa aja gitu kan. Iya. Jadi gitu. Keuntungannya udah dari sekarang Pak ya. Dari jual bibit juga Pak ya. Bibit juga kan. Di samping menunggu umbi. Bisa jual bibit ya juga kan. Udah berapa dari sini kurang lebih 4.000 pohon. Ngomong-ngomong Pak, untuk satu bibit Bapak ngejual berapa? Gak tahu itu karena kan kerja sama. Gitu. Jadi jadi setidaknya lah paling tidak gitu kan. 2.000 gitu kan. Oh gitu ya. 2.000 1.500. Pak, kalau untuk dengan perusahaan itu perjanjiannya gimana Pak? Apakah kita tanam kemudian dibeli langsung lady atau gimana? Pemasaran Pak? Ya gini. Ya. Gini aja, aku juga kan mula-mulanya dari nyambungkan ceritanya. Jadi mula-mulanya ketarik masalah ini perusahaan. Jadi jangan sampai misalnya sekian bulan lagi burung tikar. Jadi aku nanya, misalnya 2 bulan atau 2 musim atau 1 musim misalnya ini mau nggak mau laku, bilangnya tanggung jawab aja. Oh gitu. Ini aku hubungannya sama ini perusahaan, Pak Dampak, itu kan aku nama Pandang. Oh ya siap. Ya aku ngenalin Pandang ini kan keseharian memang petani sawah, sekarang gitu kan ke Talas. Nah jadi ada biada itu sama perusahaan sama Padang petani Indonesia gitu kan. Jadi kerjasama perusahaan itu apa itu pokok utamanya itu kan bibit, bibit sama pupuk. Oh dari perusahaan. Dari perusahaan. Aku nyediain lahan. Sama itu ngegarap. Sama pemeliharaan. Oh alhamdulillah Pak ya. Jadi gak tahu menau masalah bibit, gak tahu menau masalah pertumbuhannya kayak gimana gitu. Penting tugas aku punya lahan kan, membersihin umat ini tanaman. Itu aja tugas. Pemasaran nggak usah pusing-pusing ya, langsung sama dia. Pusing, yang penting sama perusahaan aja. Biar gede-gede, biar tumbuh. Wah ini mantap nih. Dicapai seperti gini kan. Masya Allah. Udah nyampe kalau ini 4 kilo juga udah ada. Ini udah ada umbinya Pak ya? Udah ada umbi. Udah ada umbi di bawahnya. Udah mau dipanen kan ini. Iya tuh ya. Kelihatan dari ini kan umbi. Tuh. Ukurannya berapa? Ini udah ini 10. Tuh. Hampir udah 15 cm ini. 15 cm. Dari situ udah kelihatan Pak ya. Kalau bulat juga 15 cm bisa dihitung kan. Ini lebih gede lagi tuh Pak ya, yang sebelah situ. Pojok yang ada. Masya Allah tuh. Nah, jadi kan ukuran di kilonya bukan hanya umbi. Jadi 15 cm dari ini ke sini ini dipotong. Ini ketimbang juga. Oh ketimbang juga. Ya, ini juga udah sekilo loh. Oh iya ya. Yang dari gede. Gitu. Jadi udah kelihatan lah dari ini juga udah menyolok gitu kan. 3,5 kilo misalnya udah ada lah. Untuk jarak tanam sendiri Pak ini berapa Pak? Tanam ya pokok utamakan jadi jangan terlalu semeter. Semeter yang panjangnya. Yang panjangnya. Dan lebarnya bisa 60 70 gitu lah, tergantung ini juga kan tergantung kan lahannya ningali situasi dulu. Ini semeter ke 80 ini gitu. Jadi yang itu mah yang ke belakang mah semeter ke 60 55. Jadi mungkin satu biar tidak terlalu berdekat Pak ya. Iya terlalu berdekat. Pemeliharaan juga lebih gampang Pak ya kalau ya. Gampang jalan pemeliharaan. Buat jalan juga ya. Itu harusnya semeter persegi. Oh gitu. Tapi yang idealnya. Ya, tapi dikarenakan ini kan lahan umpamanya segini-gininya umpamanya. Ya, jadi nggak masuk banyak lah jalannya ya. Memperhemat lahan. Oke. Banyak hitungan. Kalau gini, misalnya kalau ngitung kan
udah tahu misalnya ini kan harusnya misalkan kita standar 3 kilo. Nah, alhamdulillah malah lebih sampai 7 kilo 6 kilo misalnya itu kan standar harus 3 kilo. 3 kilo akhirnya satu batang satu bibit. Umpamanya ini aku kan nanamnya 3.500 bibit, misalnya kali 3 kilo udah berapa? Alhamdulillah. Dikalikan harga umpamanya 3.000 atau 4.000 udah berapa lah. Itu udah Insya Allah gitu. Jadi maaf kalau dibanding dengan padi lumayan Pak ya. Jauh lah. Lumayan jauh. Ini juga udah terhitung gitu kan. Ini juga kan bukan hitung-hitungan antara dongeng-dongeng, ini dongeng aja. Kelihatan kalau dipanen juga udah bisa ditimbang. Ini udah jelas nih, udah kelihatan itu. Dari batangnya aja udah kelihatan nih. Uangnya udah umbi ini. Udah umbi. Udah ini 15 cm ini kan. Apalagi nih dari hasil penjualan bibit juga udah balik modal Pak ya sebenarnya. Iya. Oke. 5.000 umbi ini udah di bibit pelebaran lahan. Tahu dijual lah gitu kan perusahaan. Ini kan ini milik perusahaan. Maaf nih, mungkin Bapak bisa kasih pengalaman nih. Kalau untuk persyaratan menjadi kerjasama itu gimana Pak persyaratannya? Mungkin bisa ceritakan. Tadi syaratnya ada lahan mungkin ya, salah satunya. Pokok utama nggak ada syarat. Syaratnya ini aja. Ini pertama kenal aja, tahu siapa yang pegang perusahaan. Seperti aku kan Pak Adam Pak. Ini tahu kan aku mulanya kenal jadi di sawah. Alamatnya di mana Pak? Di Salopa yang mana? Adam? Kalau Pak Adam Salopa. Kalau aku mah di sini di Pasir Tigaraja. Pasir Tigaraja. Jadi tidak ada perjanjian ikatan, tapi tergantung beriringnya waktu itu masalah. Ikatan perjanjian lebih dari kwitansi materai. Saya lihatannya kejujuran. Kejujuran itu. Misalnya gini. Nah, kejujuran misalnya ditanaman dititipin bibit atau pupuk misalnya tanemin, pupukin kan nggak keburu, sama-sama pegawai kita seperti pegawai Pak Adam misalnya. Nah, aku misalnya titipin pupuk. Nah, harusnya jangan kemana-mana kan, itu pupukan aja sih. Kalau kekurangan ini mau nanam ini berapa lahan misalnya 300 pohon lagi harus tanamkan. Itu harusnya jujur aja. Nah, gitu aja pokok utama kunci-kuncinya. Jadi nggak ada ikatan masalah persyaratan. Yang utama mah kerjasama ini udah dapat dimengerti. Itu dapat dimengerti cara-caranya. Kalau ngomong kan bukan keseharian petani sawah seperti aku gak bakalan mengerti. Jadi nyambung juga gitu kan. Jadi utamanya aku punya lahan, nggak tahu nyewa, nggak tahu pribadi. Yang benar ada lahan. Perusahaan itu punya bibit dan pupuk. Itu aja. Alhamdulillah gitu aja. Masalah ada biada itu perjanjian perusahaan. Kalau 100% dibagi 3. Nanti hasilnya. Nah, hasilnya. 2 bagian menggarap sama lahan. Satu bagian untuk perusahaan. Gitu. Kalau untuk ongkos penggarapnya sendiri itu dari mana Pak? Ongkos penggarap. Kelihatan tadi banyak yang kerja tuh. Apa itu dari Pak Adam itu mah? Kan itu mah lain lagi. Itu mah kan ngambil bibit. Ngambil itu mah perusahaan. Itu mah dari perusahaan itu mah Pak Adam. Gitu. Masukkan negara membersihin rumput. Bikin lahan gitu kan. Jadi tapi ada lagi. Ini kan ketertarikannya perusahaan ini, ketertarikan aku. Jadi benar-benar kita ingin menyetabilkan perusahaan. Contoh seperti aku. Jangankan orang lewat minta bibit Pak, minta bibit misalnya untuk nanam, nggak boleh, nggak bisa. Perusahaan aku mah cuman pekerja. Gitu. Nah, ini juga ikatannya aku juga yang nggarap nggak bisa ngambil ini. Nggak bisa ngejual, nggak bisa ngambil. Perjanjiannya. Atau pelebaran lahan. Harus sepengetahuan dia lah ya. Perusahaan. Di bawah perusahaan. Ini bibitnya di bawah. Nggak tahu pelebaran lahan. Mungkin kerjasama dengan yang lain mungkin nantinya mungkin Pak, seperti Bapak lagi lah istilahnya gitu. Seperti kayak gitu. Gitu aja. Jadi maksudnya nggak tahu lah. Maksudnya nggak tahu atau menyetabilkan. Emang untuk supaya tidak terlalu ini Pak, tidak terlalu banjir nanti. Gitu. Kan paham Pak ya, kalau ini dijual oleh Bapak nanti
siapa yang mau beli hasil dari panennya? Kita itu kan nggak berpikir ke sana. Seperti kita gini kan nggak tahu menau. Ya. Umpamanya punya 2 ton kan kemana kan? Iya. Paling ke pasar 10. Iya. 2 kita dianjur juga nggak tahu. Kan ini kan biasanya kalau untuk tanam mungkin bisa belajar. Ya. Pas giliran panen bingung kemana jual, itu kan itu salah satu kendala Pak ya bagi para petani. Ya, gitu. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas informasinya, atas ilmu yang sudah di-sharing tadi ya. Mudah-mudahan Bapak bisa sukses, berhasil, amin. Sehat selalu, amin, berkah. Amin. Oke ya. Berarti hoyong narenggang. Oh iya. Berarti hoyong narenggang dina masalah penanaman. Nah, jantan habis tega dua ide di itu di rumah makan. Mohon. Salasan. Mohon. Oh pandang cenah kieu carang teh juga inisiatif abi we ieu mah. Supados dina ngalingihan gitu abi gampil dina talus. Jadi jigana jiga anu sisi galeng we, ternyata kan galeng sepanjangna. Oh iya iya. Jadi ngabobodo talus oge. Mohon. Da emang resepna dinu galeng banyak. Nah gitu. Talus mah. Galeng. Alhamdulillah gitu abi atau strateg gitu jantan perkembangan anak benten. Oh iya. Benten anu digulurkeun, digalengkeun, cuma galeng monggo ukuran semeter gitu termasuk solokan. Itu alhamdulillah ningali perkembangannya. Iya. Kayak gitu. Jadi mungkin sambil berjalan banyak aya ilmu-ilmu namanya. Nah, gitu. Oke sami gitu kan, juga saya gitu kan. 4 meter, 3 meter ya oke. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini sudah mulai mau panen ya kawan ya. Ya. Oke ya. Kita lihat nih, ini ada bibit yang sudah disiapkan nih. Ini untuk Indramayu Pak. Oh ya, ini mudah-mudahan nih pertumbuhannya nih sangat bagus sekali. Untuk ini Kang, Pak, air ini emang harus nggak gimana nih? Jadi gini Pak, kalau talas itu lebih suka di lahan yang lembab, tapi tidak terlalu banyak air juga. Cuma ini kebetulan kebun indukan, ini juga mau musim kemarau, sengaja saya alirkan. Biasanya sih kering, jadi saya alirkan supaya lembab. Inti aja sih. Jadi ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, betul. Talas itu suka di lahan yang lembab, tapi tidak terlalu banyak air. Ini betul. Karena lagi butuh aja kita untuk mengelembabin itu. Biasanya ditutup kok Pak. Gitu. Ini kurang lebih ada 5.000 pohon yang sudah berusia hampir 6 bulan. Kita juga kebunnya di pusat kota. Mungkin Bapak bisa ke arah sana. Ini di belakang Grand Metro. Oh iya. Ternyata di pusat kota masih ada kebun nih. Kita di pusat kota masih bisa berkebun. Masih bisa berkebun. Jadi nggak ada alasan untuk malas berkebun Pak ya. Betul. Ini selagi kita mau. Dan ini bibit yang jadi kurang lebih seperti ini Pak bibitnya. Oh iya ini bibit awal. Kita packing. Setelah itu baru kita kirim. Jarak tanam sendiri gimana Pak? Jarak tanamnya Pak? Jarak tanamnya kita biasanya jarak tanamnya itu 1 meter kali 1 meter Pak. Oh iya tuh ya. Jadi jarak tanamnya 1 meter kali 1 meter. Karena kalau terlalu rapat itu talas peratam itu kan ini besar Pak. Oh iya. Jadi jangan terlalu rapat. Iya jangan terlalu rapat. Ya, terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya, semangat baru untuk tetap berkarya ya di dalam dunia pertanian. Walaupun kita punya lahan sedikit, tapi harus dimanfaatkan ya. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.